Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya melaju di bawah samudra dengan ribuan ton air tepat di atas kepala dan hanya lapisan beton tipis yang memisahkan dari kegelapan laut dalam? Inilah dunia menakjubkan dari terowongan bawah laut, karya luar biasa manusia yang menantang tekanan, kegelapan, dan kedalaman samudra. Dari terowongan Marmaray di Turki yang menghubungkan Eropa dan Asia di kedalaman lebih dari 50 meter, hingga Raufoss Tunnel di Norwegia yang mencapai 300 meter di bawah laut. Dalam video kali ini kita akan menjelajahi 20 terowongan laut paling menakjubkan di dunia yang akan membuat siapapun terkejut bahwa semua ini benar-benar nyata. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingatkan kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Terowongan Marmaray di Istanbul. 4 menit saja sudah cukup untuk berpindah dari benua Eropa menuju Asia tanpa perlu paspor sama sekali. Kedengarannya memang seperti sulap, tetapi ini benar-benar nyata. Inilah terowongan Marmaray, jalur kereta bawah laut yang luar biasa di kota Istanbul, Turki. Terowongan ini menembus Selat Bosporus dan menjadi penghubung dua benua dalam satu lintasan megah sepanjang 8,5 km. Proses pembangunannya sangat menakjubkan. Bagian bawah lautnya berada lebih dari 0,54 km di bawah permukaan air laut. Bahkan lebih dalam dibanding tinggi patung Liberty di Amerika. Terowongan ini dirakit dari potongan-potongan raksasa yang sebelumnya dibuat di dok kering, kemudian diapungkan, ditenggelamkan, dan disambungkan seperti puzzle raksasa di dasar laut. Pekerjaannya memang rumit, namun hasilnya benar-benar luar biasa. Yang membuatnya semakin mengagumkan, terowongan Marmaray ini dirancang tahan terhadap guncangan gempa hingga kekuatan 9 skala Richter. Jadi sekalipun terjadi gempa besar, terowongan ini akan tetap kokoh dan setiap hari sekitar 1,5 juta orang melewati jalur ini untuk mengurangi kemacetan parah di Istanbul. Biaya pembangunannya diperkirakan mencapai sekitar 22 triliun rupiah, sebuah angka yang mencerminkan keseriusan proyek raksasa ini. Terowongan Thames di London, jalur bawah air pertama di dunia. Zaman dulu sebelum teknologi secanggih sekarang, satu-satunya cara untuk menyeberangi sungai Thames di London hanyalah dengan kapal feri. Namun semuanya berubah ketika seorang insinyur jenius bernama Isambard Kingdom Brunel muncul dengan ide yang dianggap mustahil pada masanya, yaitu membuat terowongan di bawah dasar sungai. Berkat keberanian dan kecerdasan Brunel tersebut, akhirnya pada tahun 1843 berdirilah terowongan Thames, jalur bawah air pertama di dunia yang kemudian dikenal sebagai keajaiban teknik paling legendaris dalam sejarah London. Awalnya terowongan ini cuma dipakai buat pejalan kaki. Orang-orang harus bayar 1 penny buat bisa jalan di bawah sungai. Bayangin aja gimana deg-degannya waktu itu. Tapi makin lama popularitasnya semakin naik dan akhirnya di tahun 1860-an tempat ini diubah jadi jalur kereta api yang sampai sekarang jadi bagian penting dari transportasi kota London. Uniknya lagi, sebelum jadi jalur kereta, terowongan ini sempat berubah fungsi menjadi tempat perjamuan mewah, pusat perbelanjaan bawah tanah, bahkan arena pameran bawah air pertama di dunia. Gak heran kalau banyak orang zaman dulu menganggap tempat ini sebagai keajaiban teknologi. Nah, setelah sempat direstorasi pada tahun 1990-an, lalu ditutup lagi di 2007, akhirnya di 2010 terowongan ini resmi dibuka kembali sebagai bagian dari jaringan London Overground. Dan yang keren, sebagian besar struktur aslinya masih dipertahankan sampai sekarang. Transby Tube, San Francisco, Amerika Serikat. Sekarang kita pindah ke Amerika Serikat, tepatnya di bawah Teluk San Francisco. Disinilah terdapat Transby Tube, salah satu mahakarya raksasa modern paling mengagumkan. Terowongan ini dibangun sebagai bagian dari sistem Bay Area Rapid Transit atau BART, jaringan kereta bawah tanah yang menghubungkan Oakland dengan pusat kota San Francisco. Bayangkan saja, jalur kereta ini membentang sekitar 5,8 km di bawah laut, dengan kedalaman hampir 41 meter dari permukaan air. Diresmikan pada tahun 1974, Transby Tube menjadi nadi utama transportasi bagi jutaan warga setiap tahunnya. Namun proses pembangunannya benar-benar luar biasa rumit.
Sebanyak 57 segmen raksasa, masing-masing seukuran lapangan sepak bola, dibuat terlebih dahulu di darat. Setelah itu, segmen-segmen ini diapungkan ke tengah teluk, lalu ditenggelamkan satu persatu ke dasar laut dan disambungkan dengan presisi tinggi hingga membentuk satu terowongan utuh. Seluruh proses ini memakan waktu bertahun-tahun dan menelan biaya yang sangat besar. Kini setelah lebih dari setengah abad beroperasi, TransBayTube telah menjalani proyek peringkatan besar-besaran agar mampu menahan guncangan gempa kuat yang sering melanda wilayah California. Terowongan Moskow, Swedia. Teman-teman tahu nggak, di Swedia ternyata ada pangkalan militer raksasa yang tersembunyi di bawah laut. Dan lokasinya ada di dalam gunung batu sungguhan, namanya Terowongan Moskow. Proyek ini mulai dikerjakan sekitar tahun 1950-an, tapi baru benar-benar selesai di tahun 1969. Letaknya ada di selatan Stockholm dan sampai sekarang tempat ini masih dianggap sebagai salah satu fasilitas militer paling misterius di Eropa Utara loh. Nah, terowongan bawah airnya sendiri punya panjang sekitar 3,2 km dengan kedalaman hampir 70 meter di bawah Laut Baltik. Bayangin, dalam banget kan? Pembangunannya dilakukan oleh Angkatan Laut Swedia dengan alasan keamanan nasional. Mereka pengen punya tempat rahasia buat melindungi kapal perang dari pengintaian udara atau serangan nuklir. Jadi kapal-kapal itu bisa langsung masuk ke dalam gunung lewat pintu baja raksasa yang dibuat kedap ledakan. Wah, keren banget kan? Tapi yang paling mencengangkan adalah isi di dalamnya. Di sana ada dermaga besar untuk kapal selam, bengkel perbaikan kapal perang, bahkan rumah sakit militer yang tersembunyi jauh di dalam perut bumi. Setelah Perang Dingin berakhir, pangkalan ini sempat ditutup sebagian. Tapi ternyata sejak tahun 2019, Moskow kembali diaktifkan lagi karena meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Laut Baltik. Terowongan Fehmarnbelt, Eropa. Eropa lagi ngerjain salah satu proyek paling ambisius di abad ini nih. Namanya Terowongan Fehmarnbelt. Terowongan ini nantinya bakal nyambungin Denmark sama Jerman lewat jalur bawah Laut Baltik dengan sepanjang sekitar 18 km. Pembangunan fisiknya sendiri baru jalan sekitar 2020 di sisi Denmark dan 2021 di sisi Jerman. Biayanya diperkirakan mencapai 7,4 miliar euro atau setara 125 triliun rupiah. Bahkan Uni Eropa juga ikut bantu ngucurin dana sekitar 1,3 miliar euro biar proyek ini bisa lebih cepat rampung. Tapi yang paling keren, metode pembangunannya nggak digali seperti terowongan biasa. Mereka bikin segmen beton raksasa di darat, masing-masing panjangnya 217 meter, lebar 42 meter, dan beratnya bisa sampai 73.000 ton. Setelah itu, segmen-segmen ini diapungkan ke laut, lalu diturunkan satu persatu ke dasar laut dan disambung dengan presisi tinggi. Kalau proyek ini nanti selesai, waktu tempuh antara Jerman dan Denmark bakal berkurang drastis. Yang tadinya harus 45 menit naik kapal feri, lewat terowongan ini cukup 7 menit dengan kereta atau 10 menit dengan mobil. Cepat banget kan? Tapi manfaatnya gak cuma soal waktu. Terowongan ini juga bakal jadi jalur strategis yang bisa menguatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan energi antar negara di kawasan Eropa Utara. Great Belt Fixed Link di Denmark. Kalau kalian pernah ke Denmark, mungkin tanpa sadar udah pernah melintasi salah satu keajaiban rekayasa modern dunia. Namanya Great Belt Fixed Link. Dibuka pada tahun 1998, struktur luar biasa ini menghubungkan dua pulau utama Denmark, yaitu Zealand dan Finland, lewat kombinasi jembatan megah dan terowongan bawah laut yang benar-benar bikin kagum. Bagian yang paling keren adalah terowongan timur yang menembus lautan sejauh 8 km di bawah Selat Great Belt. Di titik paling dalam, jalurnya mencapai kedalaman sekitar 76 meter di bawah permukaan laut. Proyek ini dikerjakan pakai mesin bor raksasa dan segmen beton pracetak yang disusun satu persatu di dasar laut dengan ketelitian yang tinggi banget. Sebelum ada proyek ini, perjalanan antara dua pulau itu cuma bisa pakai kapal feri dan butuh waktu lama serta biaya yang lebih besar. Tapi sekarang semua berubah. Dengan adanya terowongan bawah laut ini, perjalanan yang dulu makan waktu berjam-jam sekarang cuma butuh sekitar 10 menit aja loh. Terowongan Valjoraur, Islandia. Buat yang penasaran gimana rasanya berkendara di bawah laut di tengah negeri es, jawabannya ada di Islandia. Namanya Terowongan Valjoraur, salah satu jalur bawah laut yang paling keren di dunia.
Terowongan ini membentang tepat di bawah Fjordfjallroar, salah satu teluk paling indah di Islandia, dan sejak lama menjadi rute penting buat warga setempat. Begitu dibuka pada tahun 1998, Fjordfjallroar langsung mengubah cara orang berpergian dari Reykjavik di wilayah barat Islandia. Kalau dulu butuh waktu hampir 1 jam karena harus memutari fjord yang panjang dan berkelok, sekarang cukup 10 menit saja. Cepat, praktis, dan pastinya bikin perjalanan terasa lebih mudah. Terowongan ini punya panjang sekitar 5,77 km dan di titik terdalamnya mencapai 165 meter di bawah permukaan laut. Bayangin sejauh mata memandang, di atasmu adalah air laut beku. Sementara kamu melaju di lorong beton yang sepi tapi megah, benar-benar seperti menembus perut bumi di negeri es. Ryfast Tunnel, terowongan terdalam di dunia. Nah, kalau tadi kita sudah lihat terowongan luar biasa dari Islandia dan Denmark, yang satu ini bakal bikin kamu takjub dengan skala dan kedalamannya. Namanya Ryfast Tunnel. Terowongan bawah laut raksasa di Norwegia yang menghubungkan kota Stavanger dan Strand. Dua wilayah yang dipisahkan oleh fjord cantik bernama Leysefjord. Salah satu pemandangan alam paling menakjubkan di Skandinavia. Setelah 6 tahun pembangunan intensif, terowongan ini akhirnya dibuka dan langsung jadi jalur vital bagi ribuan pengendara setiap hari. Bayangin aja panjangnya mencapai 14,3 km dan seluruhnya melintas di bawah laut. Di titik terdalamnya, kendaraan benar-benar berada di kedalaman hampir 300 meter di bawah permukaan air. Dalam banget, bahkan lebih dalam dari tinggi 2 menara kembar kalau disusun ke bawah. Proyek ini dimulai pada tahun 2013 dan menjadi tantangan besar buat para insinyur Norwegia. Mereka harus menembus lapisan batuan keras pakai teknologi pengeboran modern, sambil menghadapi tekanan air laut yang luar biasa besar. Tapi hasilnya sepadan banget. Sekarang, perjalanan yang dulunya ribet dan memakan waktu panjang bisa ditempuh dengan cepat dan aman lewat lorong bawah laut yang super canggih ini. Sydney Harbour Tunnel, Australia. Pernah kebayang nggak? Di tengah hiruk-pikuk kota besar seperti Sydney, orang bisa berkendara tenang di bawah laut. Ya, itulah yang terjadi di Australia lewat proyek luar biasa bernama Sydney Harbour Tunnel. Terowongan bawah air kembar ini resmi dibuka pada tahun 1992 dan sejak saat itu menjadi penyelamat utama warga Sydney dari kemacetan parah yang dulu selalu menumpuk di jembatan Sydney Harbour yang legendaris. Sekarang lebih dari 96.000 kendaraan melintas setiap harinya, menjadikannya urat nadi penting transportasi kota. Panjangnya sekitar 2,25 km dan di titik paling dalam jalurnya berada 25 meter di bawah permukaan laut. Terowongan ini menghubungkan Waringa Freeway di sisi utara dengan Kahlil Expressway di pusat kota, memungkinkan pengendara menyeberang langsung di bawah pelabuhan terkenal dunia tanpa harus naik ke jembatan. Bayangin di atasmu kapal-kapal besar lalu lalang di pelabuhan, sementara kamu melaju di lorong sunyi bawah laut yang terang, bersih, dan efisien. Terowongan Karnapuli, Bangladesh. Terowongan Karnapuli adalah terowongan jalan bawah air pertama di Bangladesh yang menjadi simbol kemajuan teknologi dan infrastruktur nasional. Dibangun di bawah sungai Karnapuli di kota pelabuhan Kattogram, proyek ini berfungsi sebagai penghubung utama antara dua sisi kota yang sebelumnya dipisahkan aliran sungai besar. Dengan panjang total 9,6 km, termasuk 3,2 km di bawah air, terowongan ini secara drastis memangkas waktu perjalanan yang dulu memakan waktu lama menjadi hanya beberapa menit saja. Dalam 12 jam pertama setelah diresmikan, lebih dari 2.000 kendaraan langsung melintas. Pembangunannya merupakan kolaborasi antara Bangladesh dan Tiongkok melalui proyek Belt and Road Initiative, sebuah inisiatif global yang digagas oleh Tiongkok untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama ekonomi antar negara melalui pembangunan infrastruktur lintas wilayah. Jembatan Terowongan Zhuhai, Macau, Tiongkok. Terowongan ini resmi dibuka pada tahun 2018 dengan panjang sekitar 6,7 km yang membentang di bawah laut, bahkan mencapai kedalaman hingga 45 meter di bawah permukaan air. Tapi yang bikin makin keren, para insinyur juga membangun 2 pulau buatan di masing-masing ujungnya. Nah, kedua pulau ini berfungsi untuk menghubungkan bagian jembatan yang berada di atas laut dengan terowongan yang menembus di bawahnya. Keseluruhan proyeknya benar-benar luar biasa ya, karena seluruh struktur jembatan dan terowongannya punya total panjang sekitar 55 km.
Bayangin panjang segitu bisa menghubungkan 3 kota besar sekaligus, yaitu Hong Kong, Zhuhai, dan Macau. Gak heran kalau pembangunan ini dianggap sebagai salah satu proyek infrastruktur paling ambisius dalam sejarah modern Tiongkok. Nilainya pun gak main-main, mencapai puluhan miliar yuan atau setara dengan ratusan triliun rupiah. Sebuah bukti nyata kalau tekad dan teknologi bisa menembus batas laut sekalipun. Cross Harbour Tunnel, Hong Kong. Sekarang kita bergeser sedikit ke Hong Kong, tempat di mana salah satu pelabuhan tersibuk di dunia justru menjadi lokasi dari terowongan bawah air pertama di kawasan itu. Namanya Cross Harbour Tunnel. Saat pertama kali dibuka pada tahun 1972, terowongan ini langsung mengubah cara orang berpergian antara Pulau Hong Kong dan wilayah Kowloon. Sebelum ada terowongan ini, satu-satunya pilihan warga hanyalah naik feri menyeberangi pelabuhan Victoria yang padat dan sibuk. Panjangnya sekitar 1,9 dan terletak di bawah perairan pelabuhan yang selalu dipenuhi kapal. Terowongan ini terdiri dari 2 jalur ganda yang dibuat menggunakan segmen-segmen beton besar yang dipasang di dasar laut dan disambung dengan presisi luar biasa hingga membentuk satu jalur yang kokoh dan aman. Sekarang, lebih dari 110.000 kendaraan melintasinya setiap hari, menjadikannya salah satu terowongan tersibuk di dunia. Detroit-Windsor, terowongan yang menghubungkan Amerika-Kanada. Kali ini kita bahas terowongan yang gak cuma menghubungkan 2 kota, tapi juga 2 negara sekaligus. Namanya Detroit-Windsor Tunnel. Bayangkan saja kamu bisa berkendara di bawah air dan dalam hitungan menit sudah berpindah dari Amerika Serikat ke Kanada. Terowongan luar biasa ini dibuka sejak tahun 1930 dan menjadi jalur bawah air internasional pertama di dunia yang bisa dilewati kendaraan. Panjangnya sekitar 1,6 km dan letaknya berada di bawah sungai Detroit yang besar dengan kedalaman mencapai 23 meter di bawah permukaan air. Waktu dibangun, para pekerja menggunakan tabung baja raksasa yang disusun dengan sangat hati-hati di dasar sungai, lalu disambungkan satu persatu sampai membentuk jalur yang utuh. Setiap hari sekitar 12.000 kendaraan melintasinya, menjadikannya salah satu jalur lintas negara tersibuk di Amerika Utara. Bayangkan terowongan yang usianya sudah hampir 1 abad ini masih beroperasi dengan lancar dan aman. Terowongan Eysturoy, Kepulauan Faroe. Nah, yang satu ini benar-benar unik dan mungkin cuma ada satu di dunia. Sebuah terowongan bawah laut yang di dalamnya ada bundaran jalan besar seperti di darat. Namanya terowongan Eysturoy yang berada di Kepulauan Faroe, wilayah kecil di antara Islandia dan Norwegia. Terowongan ini membentang sepanjang 11,2 km di bawah Samudra Atlantik dan menghubungkan 2 pulau utama yaitu Streymoy dan Eysturoy. Pada titik terdalamnya, terowongan ini mencapai sekitar 183 meter di bawah laut. Di bagian tengahnya dibuat jalan lingkar raksasa yang kini jadi daya tarik wisata. Ada instalasi seni berupa patung ubur-ubur bercahaya yang disinari lampu LED berwarna-warni, menciptakan suasana bawah laut yang menakjubkan. Terowongan Eysturoy ini bukan hanya jalur transportasi, tapi juga karya seni dan kebanggaan nasional Kepulauan Faroe yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Terowongan Brooklyn Baterai, New York. Kalau biasanya orang mengenal New York sebagai kota gedung pencakar langit dan lampu neon yang gak pernah padam, ternyata di bawah hiruk-pikuk kota itu tersembunyi jalur luar biasa yang gak kalah menakjubkan. Namanya terowongan Brooklyn Baterai atau yang sekarang dikenal sebagai terowongan Hugh L. Carey. Terowongan ini dibuka pada tahun 1950 dan menjadi salah satu jalur bawah air terpanjang di Amerika Utara dengan panjang mencapai 3,2 km. Saat kendaraan melintas di dalamnya, mereka sebenarnya sedang berada sekitar 30 meter di bawah permukaan sungai East River yang memisahkan Brooklyn dan Manhattan. Namun perjalanan sejarahnya nggak selalu mulus. Pada tahun 2012, badai Sandy pernah membuat terowongan ini tenggelam di bawah air laut dengan volume yang mencapai 86 juta galon. Butuh waktu berhari-hari untuk mengeringkannya kembali dan memperbaiki kerusakan yang cukup parah. Kini lebih dari 50.000 kendaraan menggunakan jalur ini setiap hari, menjadikannya salah satu nadi transportasi paling vital di New York. Terowongan Haiman, Taichung-Yangtze, Tiongkok. Tiongkok emang selalu punya cara buat bikin dunia melongo. Dan terowongan ini benar-benar salah satunya ya teman-teman. Bayangin aja, pada tahun 2022 mereka mulai ngebangun terowongan bawah air super panjang yang nembus di bawah sungai Yangtze, sungai paling luas dan legendaris di Tiongkok.
Namanya terowongan Haiman Taicang. Dan kalau udah selesai nanti, bakal jadi terowongan bawah air terpanjang di negeri itu loh. Jadi gini ceritanya, terowongan ini membentang sejauh 30,8 km, menghubungkan dua kota penting di Provinsi Jiangsu, yaitu Haimen di utara dan Taichung di selatan. Kini waktu tempuh dari Shanghai ke Nantong bisa dipangkas hingga 2 jam lebih cepat. Nggak cuma panjang, tapi proyek ini juga dirancang buat dilalui kereta super cepat dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Wah, gila sih. Kebayang gimana rasanya melaju sekencang itu di bawah sungai sebesar Yangtze. Terowongan ini bakal jadi bagian paling penting buat menyatukan kawasan delta sungai Yangtze, mempercepat perjalanan antar kota besar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lintas wilayah. Terowongan Seikan, Jepang. Kalau kamu pikir kereta cuma bisa melaju di atas daratan, Jepang juga punya kejutan yang jauh lebih luar biasa dari itu. Bayangin ya, kereta dapat benar-benar meluncur di bawah laut, menembus kedalaman ratusan meter di bawah permukaan air. Inilah terowongan Seikan, mahakarya teknik yang menghubungkan Pulau Honshu dan Hokkaido, dua pulau besar di Jepang yang sebelumnya hanya bisa ditempuh lewat kapal feri. Terowongan ini punya panjang luar biasa, mencapai 54 km dan menjadikannya terowongan bawah laut terpanjang di dunia. Bagian terdalamnya bahkan mencapai 240 meter di bawah permukaan laut, lebih dalam dan lebih tinggi dari Monumen Washington di Amerika Serikat. Wah, gila banget kan? Pembangunan terowongan ini memakan waktu 17 tahun penuh, melibatkan ribuan pekerja dan biaya sekitar 100 triliun rupiah loh. Dan hasilnya benar-benar menakjubkan. Kini kereta peluru Shinkansen bisa melintas di dalam terowongan ini dengan kecepatan hingga 137 km per jam, menembus dasar laut dalam hitungan menit. Perjalanan yang dulu butuh waktu berjam-jam naik feri, sekarang bisa ditempuh kurang dari setengah jam saja. Eurotunnel, penghubung dua negara besar lewat jalur di bawah samudra. Sekarang kita bergeser ke Eropa, tempat di mana dua negara besar, Inggris dan Prancis, dihubungkan bukan oleh jembatan atau kapal, tapi oleh sebuah jalur bawah laut yang benar-benar menakjubkan. Namanya Channel Tunnel atau sering juga disebut Eurotunnel oleh penduduk setempat. Terowongan ini membentang sepanjang 50 km di bawah Selat Inggris dan menjadi jalur bawah air terpanjang di Eropa. Pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari 6 tahun, melibatkan 13.000 pekerja, dan menelan biaya sekitar 325,5 triliun rupiah. Para insinyur harus menggali batuan kapur pada kedalaman sekitar 40 meter di bawah dasar laut, menciptakan 3 lorong besar yang kini dilalui kereta dengan kecepatan hingga 160 km per jam. Berkat terowongan ini, perjalanan dari Inggris ke Prancis yang dulunya memakan waktu berjam-jam, kini bisa ditempuh hanya dalam 35 menit. Channel Tunnel yang dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern dan sampai sekarang masih menjadi bukti nyata bagaimana manusia mampu menghubungkan dua negara besar lewat jalur di bawah samudra. Terowongan bawah air Taihu, Tiongkok. Inilah terowongan bawah air Taihu, jalur modern yang menghubungkan dua kota besar dengan melintas di bawah danau Taihu yang sangat luas di dekat Shanghai. Resmi dibuka pada tahun 2021, terowongan ini langsung mencetak rekor sebagai terowongan jalan raya bawah air terpanjang di Tiongkok. Panjangnya mencapai 10,5 km dan pada titik terdalamnya berada sekitar 20 meter di bawah permukaan air. Terowongan ini mampu memangkas waktu perjalanan antara Shanghai dan Nanjing secara signifikan. Bagian dalamnya juga dirancang dengan pencahayaan LED berwarna lembut yang memberikan suasana tenang dan nyaman selama perjalanan. Pengemudi tidak hanya merasakan sensasi melintasi dasar danau, tapi juga seolah berada di ruang futuristik yang berpendar indah di bawah air. Terowongan Lærdal, Norwegia. Dari bawah danau, kita beralih ke dalam pegunungan Norwegia, tempat berdirinya salah satu terowongan paling fenomenal di dunia, yaitu terowongan Lærdal. Jalur bawah tanah ini dibuka pada tahun 2000 dan membentang sejauh 25 km, menjadikannya terowongan kendaraan darat terpanjang di dunia. Dibangun menembus batuan pegunungan antar kota Lærdal dan Aurland, proyek ini menjadi simbol kecerdikan bangsa Norwegia dalam menggabungkan fungsi, keselamatan, dan estetika. Untuk menghindari kelelahan dan kebosanan pengemudi selama perjalanan panjang, para perancangnya menambahkan 3 ruang besar di dalam terowongan yang berfungsi sebagai area istirahat dan titik pencahayaan.
Di setiap ruang, warna lampu yang digunakan berbeda, mulai dari biru lembut hingga keemasan hangat yang memberi ilusi seperti fajar di dalam bumi. Meski bukan terowongan bawah laut, sensasi mengemudi di dalamnya benar-benar seperti melintasi dunia lain karena titik terdalamnya berada lebih dari 1.370 meter di bawah puncak gunung. Nilai proyek ini mencapai ratusan juta dolar atau sekitar belasan triliun rupiah.